Selamat datang di praktikum Emergency Nursing. Hari ini kita akan melakukan praktikum tentang initial assessment. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk penilaian awal pada pasien-pasien yang mengalami kondisi kegawat daruratan. Baiklah, sebelum kita mulai praktikum, jangan lupa mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, kemudian cek respon klien dan kesiapan klien, kemudian jangan lupa mencuci tangan menggunakan 6 langkah, dan selanjutnya adalah menjaga privasi klien. Baiklah, mari kita menyaksikan praktikumnya. Cara untuk mempertolongan pasien, ingat aman diri, aman lingkungan, dan aman pasien. Silakan. Satu orang di kepala, satu orang di bagian punggung, dan satu orang di bagian kaki. Tangan harus memegang, kemudian dibalik pasiennya pelan-pelan. Sikit kepala, kemudian apa-apa sudah siap? Sudah siap? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Setelah sampai di ruang IGD, yang harus dilakukan adalah triase, yaitu triase ini tujuannya untuk memilih apakah pasien ini adalah pasien gawat darurat atau pasien tidak gawat darurat. Yaitu yang pertama, kita akan lihat cek respon pasien dari memanggil pasien, Bu, tidak ada respon. Kemudian cek dengan menggunakan respon nyeri, Bu, tidak ada menyahut. Kemudian kita langsung lanjutkan pemeriksaan lain dari tanda-tanda vital, misalnya seperti suhu, tekanan darah bila sempat, kemudian juga apakah ada perdarahan dan lain sebagainya. Ketika pasiennya mengalami penurunan kesadaran, berarti pasiennya apakah dia masuk ke triase yang warna hitam, kuning, hijau, atau merah. Karena pasiennya adalah pasien tidak sadar, penuh kesadaran, dan tidak ada respon ketika diberi rangsangan nyeri maupun juga ketika dipanggil namanya, maka pasiennya masuk ke warna merah. Jadi kita akan lakukan tindakan untuk pasien dengan gawat darurat. Ya, sekarang kita akan memindahkan pasien dari brown card ke bed. Yang dilakukan adalah satu orang di area kepala dan satu orang di area punggung dan pinggang, satu orang di area kaki. Silakan. Karena penolong terbatas, maka kita menggunakan selimut. Kakinya ditekukan, kemudian kita akan kasih selimut, tarik ke badan. Oke, tarik lagi, terus. Oke. Kemudian kembalikan posisi pasien. Pelan-pelan, kemudian tarik selimut yang ada di pinggir. Ini untuk pasien yang tidak cedera, jadi kita tidak perlu khawatir untuk adanya fraktur di area servikal. Oke, sudah siap? Oke, onal lepas, onal pegang di sini. Oke, sekarang kita akan memindahkan pasien bersama-sama ke bed. Kamu pegang kaki, oke, sudah siap? 1, 2, 3. Oke, sudah? Nah, kemudian berangkat bisa kita singkirkan. Oke, ini akan saya turunkan.
Nah, untuk pengkajian selanjutnya adalah kita akan mengkaji airway dan juga jangan lupa untuk mensupport oksigen untuk pasien dengan memberikan tabung oksigen. Nah, sekarang kita akan melakukan pengkajian di area airway. Kita akan melakukan pengkajian dengan look, listen, and feel. Yang pertama adalah look, screening, cepat. Ini baju pasien bisa dibuka, kita akan melihat pengembangan dinding dada pasien. Nah, look, apakah ada jejas, apakah ada luka di area kepala, atau apakah ada raccoon eyes atau perdarahan dari hidung ataupun telinga atau dari mulut. Kemudian kita dengarkan. Kemudian kita lihat pengembangan dada dinding pasien. Apakah mengalami kembang kempes atau enggak. Kemudian setelah itu ketika pasien misalnya hendak muntah dan kita bisa lakukan menggunakan lock roll dengan kondisi yaitu satu orang di kepala, satu di area badan, satunya di area kaki. Silahkan tangannya pasien ini ditekuk, pindah ke sana, dimuntahkan. Nah, setelah itu bisa dikembalikan kembali seperti semula. Oke. Nah, kemudian bagaimana bila pasiennya ternyata mempunyai cedera servikal? Maka kita bisa pasangkan neck collar. Nah, kemudian kita kembali lagi pada area airway. Ketika pasien membutuhkan bantuan pernafasan, kita bisa berikan oksigen. Kemudian kita akan berikan oksigen non-rebreathing mask dan pastikan oksigen yang dipasang mengalir. Coba dulu apakah ini mengembung. Nah, ini menandakan bahwa oksigen masuk. Kemudian beli bisa sampai 15 liter, 10 sampai 15 liter. Kemudian pasangkan ke pasien. Oke. Ini untuk ketika airway sudah teratasi, kemudian kita langsung ke breathing, ke area breathing. Nah, di area breathing kita sama pengkajiannya, yaitu pengkajiannya look, listen, dan feel. Nah, tadi ketika kita mengkaji airway, kita juga melihat pengembangan dinding dada. Nah, ketika melihat pengembangan dinding dada ini, kita lihat baju pasien itu bisa dibuka, lihat dadanya, apakah ada jejas, atau adakah luka robek, atau adakah tidak normalan dari pengembangan dinding dada, misalnya seperti sebelah kiri tidak simetris dengan yang sebelah kanan, seperti itu. Nah, misalnya di pengembangan dinding dada ternyata ada jejas di area dinding dada. Jadi kita lihat inspeksi, auskultasi. Nah, sekarang kita masuk pada pengkajian area breathing. Yang perlu kita lakukan juga sama seperti yang di airway, yaitu look, listen, and feel. Look, ini adalah inspeksi, jadi kita lihat pengembangan dinding dada. Kemudian apakah ada jejas atau tidak. Kemudian yang kedua listen. Nah, listen ini kita juga mendengarkan menggunakan stetoskop. Jadi kita mengauskultasi di area dada, apakah ada bunyi nafas tambahan atau tidak. Kemudian perkusi. Nah, kemudian saat perkusi kita juga akan perkusi apakah ada bunyi dada yang abnormal atau tidak. Dan yang terakhir adalah palpasi, apakah ada fraktur dan lain sebagainya. Baiklah, kita contohkan langsung. Nah, untuk yang pertama inspeksi, kita lihat pengembangan dinding dada, apakah terjadi pengembangan dinding dada atau tidak, apakah ada yang abnormal atau tidak, atau apakah ada jejas. Kemudian yang kedua, kita lihat untuk auskultasi, dengarkan di keempat kuadran.
Nah, setelah auskultasi kita lakukan perkusi. Maaf ya Bu. Oke, kemudian yang terakhir adalah palpasi. Mohon maaf, kita akan lakukan apakah ada krepitasi di area torak pasien atau tidak. Misalnya ternyata pasien mengalami pneumotorak, jadi terjadinya seperti paru-paru tuh menghisap udara dari luar karena adanya luka tembus, maka kita bisa menggunakan kasa 3 sisi. Kasa 3 sisi, jadi kita tempel kasa sebelah kiri, atas, dan samping, kemudian kita tempelkan di area luka keluar, sehingga nanti paru-paru tidak bisa menghisap udara dari luar. Kemudian bila kita curigai ternyata terjadi pneumotorak karena ada jejas di area dada, sehingga udara terperangkap di dalam dan banyak udara terperangkap di dalam karena adanya pembekuan darah dan lain sebagainya, kita bisa lakukan torakosintesis. Jadi jarum yang panjang ini kita tusukkan di area tempat dada yang paru-paru yang terperangkap udaranya, kemudian biar udara bisa keluar melalui jarum ini. Kemudian misalnya ternyata di area paru-paru terjadi masif atau perdarahan masif, maka kita juga bisa mengeluarkan udara maupun darah dari dalam paru-paru itu menggunakan WSD. Nah, yang terakhir, misalnya pasien mengalami flail chest atau terjadinya fraktur di area servikal, kita bisa memberikan analgesi, jadi untuk mengurangi rasa nyeri yang muncul di area paru-paru. Nah, sekarang kita masuk pada pengkajian sirkulasi. Untuk pengkajian sirkulasi ini, kita akan mengidentifikasi dari nadi pasien dan juga dari akral pasien, kemudian juga dari tekanan darah pasien bila sempat. Nah, yang pertama kita nadi, kita cek nadi pasien, kemudian juga kita sambil meraba juga apakah pasien teraba dingin atau tidak. Kemudian apakah nadinya juga teraba pelan atau apakah ada muncul tanda-tanda syok seperti misalnya kulit terlihat biru atau pucat seperti itu. Nah, misalnya muncul tanda-tanda syok atau dehidrasi, maka kita akan berikan infus RL yang dihangatkan menggunakan IV 2 jalur seperti itu. Kemudian misalnya pasien dicurigai syok, kita juga bisa mengangkat atau meninggikan area ekstremitas sehingga darah bisa mengalir ke area yang lebih bawah, lebih rendah. Kemudian kita juga sambil mencari apakah ada sumber perdarahan lain, misalnya di area ekstremitas atau area tangan atau di area abdomen atau dada. Misalnya di area ekstremitas atas terjadi perdarahan yang banyak atau masif, kita bisa lakukan menggunakan kasa gulung yang tebal, ditekan sampai darah berhenti. Kemudian kita juga bisa misalnya di area ekstremitas bawah juga dilakukan hal yang sama, begitu juga yang di area perut. Kemudian kita masuk pada pengkajian disabilitas. Nah, untuk pengkajian ini kita menggunakan pengukuran GCS atau Glasgow Coma Scala. Nah, ini kita lihat dari refleks eyes, verbal maupun juga motorik pasien. Kemudian kita masuk ke exposure. Untuk exposure ini kita akan melihat bagaimana untuk kita mencegah pasien, misalnya untuk mencegah hipertermi maupun juga hipotermi. Nah, untuk pengkajian exposure ini kita buka semua pakaian pasien, misalnya di sini pasiennya masih tidak sadar, kita bisa gunting bajunya, tapi juga ingat harus tetap menjaga suhu pasien dalam kondisi yang normal. Jadi misalnya pasiennya diberi selimut. Kemudian kita kaji lagi apakah ada terjadi deformitas atau misalnya adakah luka-luka yang terbuka. Nah, kalau misalnya tidak ada, kita lanjutkan pada pengkajian selanjutnya. Nah, kemudian pada pengkajian
initial assessment ini kita juga ada pengkajian pemberian Foley kateter. Nah, itu kita memasang kateter pada pasien. Fungsinya apa? Fungsinya itu untuk melihat pengeluaran atau output dari urin, apakah banyak dalam berapa menit terakhir atau beberapa jam terakhir. Kemudian kita juga memasang gastric tube. Nah, gastric tube ini fungsinya apa? Di sini kita akan melihat bagaimana kondisi di area lambung klien atau gaster, atau dicurigai misalnya ada ruptur dan lain sebagainya, apakah makanan yang pasien makan terakhir kali, seperti itu. Jadi dipasang nasogastric tube. Kemudian juga kita akan memonitor heart rate-nya pasien. Biasanya kalau di ruang IGD itu kita ada layar monitor yang biasanya langsung lengkap menghitung misalnya seperti tanda-tanda vital, tekanan darah, suhu, kemudian respirasi rate-nya, nadi, dan semuanya itu terpasang di tubuh pasien. Nah, setelah itu, setelah selesai semua pengkajian, kita yang terakhir adalah secondary survey. Nah, secondary survey ini kita akan lihat pengkajian dari kepala sampai ke ujung kaki, dari pernafasan, torak, dada, sampai ke ekstremitas. Nah, kemudian setelah semuanya tertangani, baru pasien bisa kita rujuk ke ruang ICU. Baik, untuk initial assessment, untuk secondary survey juga, kita ada yang namanya AMPEL atau mengkaji riwayat dari penyakit yang pasien alami saat ini, seperti itu. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya mungkin bisa akan kita lihat ketika di praktikum di luring maupun juga di daring, dan juga materi yang akan disampaikan di kelas terkait dengan pengkajian secondary survey. Demikian praktikum kali ini. Jangan lupa untuk melakukan tahap terminasi, termasuk menanyakan respon klien, kemudian kontrak waktu dan tindakan selanjutnya, dan mencuci tangan dan mendokumentasikan tindakan yang telah kalian lakukan pada catatan medis pasien. Selamat belajar dan selamat